السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Idul Adha yang insyaAllah dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah hidayah iman dan Islam. Sehingga sampai saat ini kita masih istiqamah mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir kata Nabi adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Maka sebagai wujud kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mari kita perbanyak salawat kepada beliau. Semoga insyaAllah nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sebagai khatib saya berwasiat buat diri saya dan seluruh jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan puncak perjalanan ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Tentu kita berharap semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali syurga. Dan kita berharap semoga kita semua yang hadir di sini diperkenankan untuk hadir di dua tanah suci Haramain, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita yang ada di luar tanah haram pada hari ini berbahagia dengan merayakan hari raya Idul Adha, meskipun boleh jadi pada hari ini di tengah-tengah kebahagiaan kita terbesit rasa kesedihan yang mendalam buat kita. Sebab kalau kita merenung dan mengingat bagaimana kejadian yang kita telah lewati pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun yang lalu kita boleh jadi masih bersama dengan keluarga yang kita cintai, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Namun boleh jadi pada tahun ini kita kebahagiaan itu kita tidak rasakan bersama dengan mereka,
Kenapa? Allah sudah takdirkan mereka lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya doa yang mengiringi kepergian orang-orang yang kita cintai ke alam barzakh. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah terima ibadahnya dan ditempatkan di raudhah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah persoalan Idul Adha, maka sesungguhnya kita akan belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Patut dipahami hadirin yang mulia, salah seorang di antara nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau rela mengorbankan apapun dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, nyawa, anak sekalipun akan dikorbankan kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya bersama keluarga, begitu sudah berumur lanjut belum juga dikaruniai anak, maka dia senantiasa bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Inilah doa yang mesti kita selalu panjatkan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, berkat doa ini Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Nah, disinilah ujian itu begitu berat datang kepada beliau. Tatkala anaknya ini tumbuh menjadi anak yang remaja, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menyembelih putranya, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketahuilah ketika anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail tumbuh menjadi anak remaja, maka dia sampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Perhatikan bagaimana hasil didikan dan doa Nabi Ibrahim. Qala, jawab Nabi Ismail alaihissalam, ya abati if'al, wahai ayahku, if'al, kerjakan, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan wahai ayahku, satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perhatikanlah bagaimana dua hamba Allah Subhanahu wa taala di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji dengan perintah yang berat ini, dan itu pun dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah jamaah sekalian, pertanyaannya, apakah betul Allah menginginkan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya? Ternyata tidak jamaah sekalian. Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya semata-mata sebagai bentuk ujian. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya ketimbang pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakan, dia menyadari cinta kepada Allah jauh di atas segalanya, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin betul-betul bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari penggalan kisah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini, hadirin yang mulia, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kita semua ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk perintah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, mengira dan dibiarkan saja ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, maka Allah tahu siapa yang benar keimanannya kepada Allah. Wala ya'lamannal kazibin, dan siapa yang dusta keimanannya kepada Allah. Hadirin yang mulia, maka hidup ini adalah ujian, dan salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita adalah mengorbankan apapun yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin yang mulia, kita ini terlalu berharap untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengabaikan. Salat masih kita abaikan, perintah-perintah yang lain masih kita abaikan. Masih berat kaki ini untuk berjalan menuju ke masjid, tak kita. Allah tidak menginginkan supaya kita mengorbankan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala sementara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah. Itulah makna daripada perintah untuk berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Tentu saja ayat ini juga berlaku buat kita semua. Al-Kautsar bermakna nikmat yang banyak. Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat pikiran, Allah berikan nikmat hidup. Masihkah kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan salah satu bentuk mensyukurinya adalah mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian kita menggunakan nikmat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya ketika Allah mencabut nikmat itu, jamaah sekalian? Nikmat itu nanti terasa indahnya, nanti terasa enaknya ketika Allah mencabut nikmat itu dari diri kita. Kita nanti mau berjalan ke masjid, ketika Allah sudah cabut kemampuan kita untuk berjalan, baru pada saat itu kita merengek, ya Allah, saya mau berjalan ke masjid, ya Allah, saya mau berjamaah, ya Allah. Apalagi Allah sudah cabut nikmat itu, hadirin yang mulia. Kita baru mau berkurban ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut harta-harta yang kita miliki, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu baru kita mau berkurban, apalagi kita sudah tidak mempunyai kemampuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri-diri kalian, setiap jiwa kalian memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ketahuilah jamaah sekalian, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sungguhnya mati yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh dia akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan perhatikan yang hadirin yang dimuliakan Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kalian akan dinampakkan, kalian akan diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, hadirin yang mulia. Bagaimana halnya ketika kita tidak mempunyai persiapan untuk itu? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat kita hari ini, maka inilah hari-hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka pantaskah kita mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hadirin yang mulia, Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak.
Dalam tafsir yang lain dimaksud dengan Al-Kautsar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah, siapa yang minum di telaganya Rasulullah, mereka adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita berharap termasuk orang-orang yang minum di dalamnya, sementara kita mengabaikan sunnahnya. Kita jauh dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah kemudian perintahkan, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah dan berkurbanlah. Kalau tidak mampu berkurban dengan hewan kurban, kenapa kita tidak berpikir untuk mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, hadirin yang mulia? Kenapa kita tidak berpikir untuk mengorbankan waktu kita? Kenapa kita tidak berpikir mengorbankan harta yang kita miliki? Kenapa kita tidak berpikir untuk mengorbankan ilmu yang Allah berikan? Dan kenapa kita tidak pernah berpikir untuk mengorbankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita semua? Hadirin jamaah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen kurban ini menjadi momen renungan buat kita semua. Bagaimana kita mengorbankan apapun yang ada dalam diri kita, termasuk hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang terlalu mengangan-angankan terhadap kehidupan dunia, sampai kadang-kadang kita lupa tentang kehidupan akhirat, hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari hari raya Idul Kurban ini adalah bagaimana kewajiban kita menjaga anak-anak kita. Dalam Quran surah Tahrim Allah perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum," jaga diri kalian, "wa ahlikum," dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. "Wa quduhan nas," yang bahan bakarnya adalah manusia. "Wa quduhan nas wal hijarah," ketahuilah jemaah sekalian, bahan bakarnya neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. "Alaiha," di dalam neraka itu, "malaikatun ghilab," malaikat-malaikat yang kasar dan keras. "La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun," tapi mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan terhadap mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah, anak-anak kita bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan di akhirat nanti. Ketika tidak mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama, kita tidak menanamkan nilai-nilai tauhid terhadap mereka, kita tidak menanamkan nilai-nilai Quran terhadap mereka, maka boleh jadi kita menjadi orang-orang yang saleh, tapi saleh secara pribadi, tapi boleh jadi nanti di akhirat, wa na'udzubillahi min zalik, anak-anak kita menjadi musuh bagi kita nanti di akhirat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan sebuah contoh yang sangat besar, bagaimana mendoakan anaknya, bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertauhid. Coba perhatikan hasil didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin yang mulia. Ketika disuruh untuk mengorbankan putranya, perhatikan hasil didikannya. Apa jawab anaknya? "Ya abati if'al," wahai ayahku, if'al, kerjakan. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, dari mana ini didapatkan seorang anak yang baru tumbuh menjadi remaja, bahkan ketika disuruh untuk mengorbankan dirinya sekalipun, dia mengatakan, "If'al," kerjakan wahai ayahku, "satajiduni insyaallah minas sabirin," niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari khutbah yang sempat sampaikan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, Allah begitu banyak memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Syukuri nikmat itu dengan mengorbankan apapun yang kita miliki. Kalau Allah belum berikan kemampuan kepada kita untuk berkorban dengan hewan, kenapa kita tidak berkorban dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Allah berikan kesehatan kepada kita, tapi kenapa kita masih malas, masih enggan untuk berjalan ke masjid, sementara semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Seorang namanya Sauban begitu menyesalnya ketika dihamparkan catatan kebaikannya, padahal perjalanan dari rumahnya ke masjid itu kurang lebih 2 jam. Begitu dihamparkan catatan kebaikannya, maka dia pun mengatakan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?"
Karena ternyata setiap langkah kaki kita berjalan ke masjid akan meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Sauban masih menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh, karena pahalanya tentu lebih besar. Kemudian selanjutnya, anak-anak kita adalah amanah yang Allah titipkan buat kita. Mari kita jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Hindarkan mereka dari siksa api neraka dengan menanamkan nilai-nilai tauhid dalam dirinya. Menanamkan nilai-nilai ajaran agama. Mewariskan kepada mereka Al-Quran. Sebab tantangan anak-anak kita ke depan jauh lebih besar. Dia akan berhadapan dengan sebuah peperangan global yang disebut dengan Ghazul Fikri. Perang peradaban, perang pemikiran. Kalau anak-anak kita jauh dari nilai Al-Quran, maka mereka akan hancur. Mereka jauh dan tidak akan mengenal lagi agamanya. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat pribadi saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aizan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita menengadahkan kedua tangan kita, bermunajah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua, mendoakan orang-orang terdekat kita, mendoakan orang tua kita tercinta, ayah dan ibu kita, yang boleh jadi hari-hari yang telah lewat mereka masih membersamai kita dalam posisi seperti pada hari raya Idul Adha ini. Namun Allah takdirkan pada hari ini boleh jadi di antara mereka sudah ada yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menghadap kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita masih terlalu banyak dosa dan belum bisa berbuat apa-apa buat mereka. Kalau di antara kita ada yang orang tuanya masih hidup, doakan semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan buat kita dalam amalan, tegak di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita mati dengan kalimat ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita masih diperkenankan untuk hadir di Al-Haramain Mekah dan Madinah, untuk hadir dalam rangka memenuhi seruan Allah dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, yang maha pengampun, kami adalah hamba-hambamu yang banyak melakukan kezaliman dan dosa, banyak melakukan perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau bukan karena ampunan-Mu ya Allah, niscaya kami termasuk golongan al-khasirin. Maka ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa besar maupun dosa kecil kami, terutama dosa yang pernah kami perbuat terhadap kedua orang tua kami, yang boleh jadi kami pernah menyakiti hati mereka, kami pernah membentak mereka, kami pernah meneteskan air mata mereka, padahal ridha-Mu ya Allah terletak pada ridha kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada orang tuanya masih hidup, berkahi hidupnya ya Allah,
Berikan kemampuan kepada kami untuk berbakti dan berbuat baik terhadap mereka. Namun jika sekiranya di antara kami ada yang orang tuanya sudah meninggal, kami mohon ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah ya Rabb. Tempatkan mereka di raudhah taman di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan kami mohon kumpulkan kami bersama mereka dalam syurga-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabb, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami mohon jika saatnya nanti Engkau memanggil kami ya Allah, jadikan akhir hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, penghabisan yang baik ya Allah ya Rabb. Mudahkan lidah kami dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Panggil kami ya Allah ya Rabb dengan kalimat thayyib, kalimat yang terbaik dari-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, jika di antara kami yang hadir di sini ada yang sakit ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Innaka antas syafi la shifaan illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang punya masalah, berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah-masalah kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang kekurangan, cukupkan kami dengan rizki yang halal ya Allah, rizki yang barakah ya Allah, rizki yang kami pergunakan mendekatkan diri kepadamu ya Allah, rizki yang kami mampu pergunakan untuk mengunjungi Haramain Mekah dan Madinah ya Allah. Kami rindu Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Kami rindu hadir di sana dengan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu bertemu dengan Rasulullah, mengunjungi makamnya di Madinah Al-Munawwarah dengan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah wa rahmatullah barakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, ihtim lana bil khairati ajma'in. Allahumma rabbana awzi'na nashkura ni'mataka lana an'amta ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.